Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak mencobakan menjelaskan tentang file-file PHP yang disimpan di folder yang sudah ditentukan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, file PHP yang sudah kalian buat ini disimpan di C, kemudian cari folder. Kalau terinstall di laptop kalian XAMPP, maka cari folder XAMPP-nya. Kemudian cari folder htdoc. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan struktur file atau struktur folder yang diperintahkan di tugas ini ya. Nah, kita bikin folder berita website. Nah, di mana di dalamnya itu ada beberapa folder, yaitu strukturnya CSS, di mana CSS ini untuk menyimpan file CSS ya, style CSS, kemudian image ini untuk menyimpan gambar-gambar yang akan kita masukkan ke dalam website kita. Kemudian include itu biasanya berisi dengan header and footer, di mana ini akan diincludekan, dimasukkan ke dalam website kita ya, yang kita buat. Nah, kemudian ini JavaScript ini untuk tujuannya untuk dinamis saja gitu, dimana nanti ketika dibuka di websitenya nanti tampilannya akan berbeda yang ada di laptop ataupun desktop ya, dengan yang ada di handphone misalnya ya. Nah, tidak ubahnya seperti CSS ya. Nah, ini file-file yang sudah kita buat disimpan dengan penamaan sesuai instruksi yang ada di tugas ya. Nah, ini penamaannya ada 3 file PHP karena yang diminta hanya home, profil dan informasi. Nah, home ini dinamakan biasanya dengan apa? Dengan keteraturan index.php. Kemudian ini bebas kita ya. Kalau ini informasi.php, profile.php. Nanti akan menampilkan beberapa file yang kita tuju ya. Nah, kalau kita ingin melakukan indeks, kita cukup nanti mengetikkan di address-nya itu berita ya, http, kemudian http, kemudian localhost, kemudian berita website, langsung di enter, otomatis akan ke indeks PHP yang terbuka di awal. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk prakteknya ya. Prakteknya hasil daripada yang sudah kita buat, file PHP yang kita buat akan disimpan seperti yang tadi dituturkan di awal ya, yaitu di folder XAMPP, kemudian folder htdoc, kemudian folder berita website. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Ini menampilkannya kurang lebih seperti ini ya. Kita buka dulu XAMPP-nya ya. Kalau yang memakai WAMPP silakan, bebas ya. Atau kalau di HP itu ada lagi ya, silakan, bebas. Nah, ini Bapak pakai yang XAMPP versinya versi 3.0 ya. Nah, kita start dulu karena ini berbasis server lokal, maka kapasitasnya kita nyalakan start ya. Nah, kemudian setelah start ya, kemudian kita masuk ke browser. Browser itu bisa dari sini, kita klik sini, atau bisa klik di browser ini ya, di browser Google Chrome ataupun Edge ataupun yang lainnya ya. Nah, Bapak biar gampang kita coba di sini, klik admin. Nanti dia akan mengarah ke dashboardnya XAMPP. Nah, kita untuk menampilkannya, kita ganti dashboard ini, kita hapus ya, sesuai dengan folder yang kita buat tadi, berita website ya, website.
kemudian garis miring, ya, kita langsung enter. Nanti masuk ke halaman indeks tadi, home, ini ya, halaman home yang tadi Bapak masukkan ini nih. Nah, ini indeks ya. Nah, kemudian kita klik profile, kira-kira seperti ini. Nah, ini profilnya. Nah, profil ini dia mengarah ke profile.php, file.php yang ini nih. Nah, ini ya. Nah, kemudian coba kita buka informasi. Nah, ini informasi kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini di home ya. Ini ada beberapa bug yang harus kalian perbaiki ya. Ini Bapak tidak akan klik ya, ini tidak klik, ini tidak klik semuanya. Silakan kalian di mana bugnya, apakah di home, apakah di profile, apakah di informasi, silakan. Kurang lebih seperti ini tampilannya ya, nanti ya. Oke. Nah, kemudian tadi Bapak memberikan penjelasan tentang folder image yang ini. Nah, ini IMG ya. Nah, ini untuk gambar-gambar ini untuk direlasikan atau diambil oleh kita sesuai dengan nama file image-nya ya. Nah, contoh ini logo.png. Bapak mengambil untuk disimpan di sini. Ya, di samping berita kita. Kemudian ini contoh profile.jpg, ini sudah diambil oleh Bapak untuk disimpan di profile di sini. Ya. Begitu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kalian mengerti. Silakan diulang-ulang video ini untuk lebih mengerti. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Untuk selanjutnya, kalau sudah selesai pada pertemuan yang akan datang, Bapak menginginkan untuk dipresentasikan dan akan ditanya seperti biasa individu ya. Presentasikannya itu memang per kelompok, tapi nanti Bapak akan menanyakan per individu supaya tingkat pengetahuan kalian sampai di mana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.